tentang pengangkatan Saudara Syihab Al-Faridzi SOS MAP sebagai penjabat kepala desa pada Desa Tritiwetan, Kecamatan Jeruk-Legi, Kabupaten Cilacap. Bupati Cilacap menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memutuskan menetapkan ke-1, mengangkat Saudara Syihab Al-Faridzi SOS MAP sebagai penjabat kepala Desa Tritiwetan, Kecamatan Jeruk-Legi, Kabupaten Cilacap. Di samping tugas pokoknya sebagai Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Jeruk-Legi, Kabupaten Cilacap, sampai dengan terlantiknya Kepala Desa terpilih dari hasil pemilihan Kepala Desa serentak atau pemilihan Kepala Desa antar waktu melalui musyawarah desa dan atau telah pensiun dari pegawai negeri sipil. Kedua, keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan, ditetapkan di Cilacap pada tanggal 6 Oktober 2023 PJ Bupati Cilacap, cap ditandatangani Yunita Dia Sumina. Pembacaan selesai. Dengan memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan taufiknya pada hari ini, Senin tanggal 9 bulan Oktober tahun 2023, saya penjabat Bupati Cilacap dengan resmi melantik saudara sebagai penjabat Kepala Desa Tritiwetan, Kecamatan Jeruk-Legi, Kabupaten Cilacap, sesuai dengan keputusan Bupati nomor 141.1/414/29 tahun 2023. Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai tanggung jawab yang diamanatkan di atas pundak saudara. Semoga Tuhan bersama kita. Pengambilan sumpah jabatan oleh penjabat Bupati Cilacap. Saya penjabat Bupati Cilacap akan mengambil sumpah saudara sebagai penjabat Kepala Desa Tritiwetan, Kecamatan Jeruk-Legi, Kabupaten Cilacap, sesuai dengan pasal 89 ayat 10 Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 5 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa sebagaimana telah beberapa kali diubah berakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap nomor 9 tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Peraturan Daerah nomor 5 tahun 2015 tentang tata cara pencalonan, pemilihan, pelantikan, dan pemberhentian kepala desa, bahwa penjabat kepala desa sebelum memangku jabatannya dilantik dengan mengucapkan sumpah atau janji yang dipandu oleh pejabat yang melantik, yaitu bupati atau camat atas nama bupati. Sebelum saudara saya ambil sumpah, saya ingin bertanya kepada saudara, bersediakah saudara saya ambil sumpahnya? Diambil sumpah menurut agama apa? Islam. Dengan demikian saudara akan saya ambil sumpah menurut agama yang saudara anut. Selanjutnya saya perlu memperingatkan bahwa sumpah yang akan saudara ucapkan ini mengandung tanggung jawab terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia, tanggung jawab memelihara dan menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini di samping disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua yang ada sekarang, juga yang penting sekali disadari bahwa sumpah ini disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha mengetahui. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 224 menyatakan, janganlah kamu jadikan Tuhan dalam sumpahmu akan menjadi halangan untuk berbuat baik, mematuhi dan menegakkan perdamaian di antara manusia, bahwa Tuhan itu Maha mendengar dan Maha mengetahui. Oleh karena itu, memang manusia hanya dapat mengetahui dari kata-kata dan perbuatan seseorang, tetapi Tuhan mengetahui apa yang tampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Tuhan mengetahui kedua-duanya, apa yang diucapkan dan apa yang tersimpan dalam hati saudara. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudara berikan. Sekarang ikuti kata-kata saya.
Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku penjabat kepala desa dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya, dan seadil-adilnya, bahwa saya akan selalu taat dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara, bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta melaksanakan segala peraturan perundang-undangan dengan seluruh-seluruhnya yang berlaku bagi desa, daerah, dan negara kesatuan Republik Indonesia. Persiapan penandatanganan naskah berita acara pengambilan sumpah jabatan. Rohaniwan disilakan kembali ke tempat dan saksi dimohon menempatkan diri. Penandatanganan pertama, penjabat kepala desa selaku yang mengangkat sumpah. Kedua, penjabat Bupati Cilacap selaku yang mengambil sumpah. Berikutnya, saksi pertama, Bapak Aris Munandar Esos MSI. Saksi kedua, Bapak Adi Prabowo SHST. Saksi disilakan kembali ke tempat. Dilanjutkan pemasangan tanda pangkat, penyempatan tanda jabatan, dan penyerahan surat keputusan Bupati Cilacap oleh penjabat Bupati Cilacap. Selesai, penjabat Bupati Cilacap berkenan kembali ke tempat. Hadirin disilakan duduk kembali. Mengucapkan selamat kepada Pak Sihat yang pada hari ini dilantik menjadi penjabat kepala desa Tritih Wetan, ya. Makanya saya nanya Tritih Wetan sih di bagian golep ya. Roliman, ya, Roliman. Karena kalau Tritih itu pikirannya pasti golf sama bandara, itu dua itu yang selalu diingat. TPA TPA malah ya. Baik, hari ini singkat saja karena hari ini sudah dilantik maka sudah sah untuk bisa mengelola desa Tritih Wetan. Pesan saya simpel sekali, jaga integritas dan harus senang melayani, ya. Karena sebetulnya sebagai penjabat itu kerjaannya hanya melayani saja. Dan kalau kades itu 24 jam. Siap ya Bu? Diganggu-ganggu? Siap. Nanti tinggal bapaknya muter-muter. Kemarin kan jadi kasih transit. Sekarang jadi kades itu 24 ala padu ke kades,
anak mau gelut masalah patok yang lalu kades, ya kan? Di sana jandanya enggak, Pak. Pertanyaan pertama, hati-hati loh Bu, ya. Jadi kades itu adalah ruang pengabdian. Tidak ada menjadi kades itu menjadi kaya raya itu enggak ada, ya. Jadi kades itu pengabdian. Kalau mau kaya jadi pengusaha, jangan jadi kades atau jangan jadi PNS, karena ini PNS sesama mendahului. Dan saat ini pemilu ya, tahun politik, maka Pak Kades menjadi sumber pertanyaan masyarakat. Dan saya titip pesan ketika di briefing nanti dipastikan anak-anak muda harus punya KTP ya Pak. Dipastikan setiap RW dicek sekali lagi, anak remaja umur 17 pada tanggal 14 Februari harus punya KTP. Mereka adalah pemilih pemula. Kemudian teman-teman yang disabilitas, jangan lupa mereka juga bagian dari kita. Mereka kita tunggu semua. Dan yang lain, tolong kalau menjadi pimpinan, ya, yang utama tadi kan sudah jaga integritas, harus memberi contoh. Contoh itu yang paling utama menjadi pemimpin. Mau disiplin, mau tidak korupsi, semuanya dicontohkan. Jadi kalau cuma ngomong namanya jargoni, bisa ngajar, orang bisa lakoni, dan itu nggak akan orang percaya dengan kita, ya. Karena amanah itu adalah kepercayaan itu dijaga, maka kepercayaan itu yang paling penting adalah memberi contoh, gitu ya. Dan kepada perangkat semua tolong didukung, ya, tolong didukung Pak Kades baru. Jangan sampai kemudian di bawahnya ini tidak support kepada Pak Kades yang baru, karena tim harus kompak, harus solid, satu suara ya, untuk bisa menjalankan pemerintahannya ini dengan baik. Hati-hati, di desa banyak uang dari dana desa, dari pusat maupun dari daerah, bahkan dari provinsi. Hati-hati tata kelolanya ya, karena sebetulnya administrasi adalah panglima kita. Ketika ada pemeriksaan, kalau administrasi kita amburadul, itu gampang sekali APH masuk ke dalam pemerintahan. Begitu Bapak Ibu, saya kira cukup. Sekali matur nuwun kehadirannya dalam pelantikan ini, dan sekali lagi saya menjalankan amanah yang diberikan oleh pemerintah kabupaten dalam hal ini. Dan sekali lagi jaga integritas dan tetap semangat untuk Cilacap lebih baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo Pak. Kepala desa adalah ruang pengabdian. Maka pesan saya sebagai pemimpin harus mengayomi, harus mendampingi, harus melindungi masyarakat dan berikan yang terbaik kepada masyarakat. Dan selanjutnya kami persilakan kepada seluruh tamu undangan untuk memberikan ucapan selamat dan juga foto bersama dengan kita tahu di desa sekarang ada ADC, DD, kemudian juga kadang ada CSR. Maka saya berpesan hati-hati untuk mengelola anggaran, karena harus transparan, akuntabel, ya, harus dipertanggungjawabkan. Maka kehati-hatian di dalam prosesnya, administrasinya, karena itu menjadi panglima di dalam pertanggungjawaban kita.